Perkenalkan, nama saya Ismi Hazraudina, kelas 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku melalui diagram fishbone dengan menggunakan teknik 5W1H dengan judul Janji Sepotong Roti, diambil dari majalah Hibar edisi literasi 3. Ini adalah diagram fishbone yang saya buat dan majalah Hibar yang menjadi referensi untuk saya review. Yang pertama adalah what. Berkisah tentang apa cerita Janji Sepotong Roti? Kisah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Di suatu waktu dia berjanji akan mencari makanan untuk ibunya yang menderita kanker. Ketika dia membawa sepotong roti, tiba di rumah, ternyata ibunya sudah terkujur kaku dalam tidur yang panjang. Siapakah anak yang ada di dalam cerita ini? Yuda adalah seorang anak SD kelas 4 yang ditinggal pergi oleh ayahnya dan dia menjaga ibunya yang sedang sakit. Di mana Yuda mengalami kisah hidupnya? Kejadian yang dialami Yuda di sebuah lorong yang sempit antara rumah dan rumah, atau di sebuah gang. Mereka tinggal di rumah, tepatnya gubuk peninggalan neneknya. Ada pula tempat Yuda menyambung hidupnya di sebuah mall. Sejak kapan Yuda sudah menanggung beban hidupnya yang begitu berat? Semenjak Yuda lahir, ia sudah hidup di gang yang sempit itu. Di usia yang sangat muda, yang baru menginjak kelas 4 SD, ia sudah harus menanggung beban yang begitu berat. Mengapa anak sekecil Yuda harus melakukan banyak hal padahal belum waktunya untuk itu? Yuda harus menanggung hidup yang amat berat. Kenapa anak sekecil itu harus melakukannya? Ini sebabnya ayahnya meninggalkannya sejak dia dilahirkan. Kemudian dia harus bertanggung jawab menyambung hidupnya sendiri dengan usaha yang dilakukannya, dan dia juga harus mengurus ibunya yang menderita sakit kanker rahim. Dari mulai urusan rumah sampai bagaimana Yuda harus mencari makanan untuk dirinya dan ibunya. Bagaimana cara Yuda mencari nafkah? Cara Yuda mencari nafkah untuk menyambung hidupnya dengan mengais sampah, barangkali ada makanan yang tersisa di dalamnya, juga dengan menawarkan bantuan dengan harapan ada orang yang membutuhkan bantuannya, misalnya membawa barang belanjaan dan memberikan sedikit upah. Hikmahnya adalah kita harus bersyukur dengan makanan yang kita miliki dan manfaatkan waktu untuk berbakti kepada orang tua selagi mereka masih ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.